Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mikyas Surafki. Saya mahasiswa program khusus S1 Keperawatan Universitas Muhammad Nasir. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang konseling KB pada Aseptor KB. Videonya sebagai berikut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Pak, saya mau konsultasi KB yang cocok untuk saya Pak. Soalnya saya habis melahirkan. Kalau boleh tahu, Ibu habis melahirkannya kapan? Saya habis melahirkan 1 bulan yang lalu Pak. Itu pun operasi Pak. Jadi Ibu habis operasi 1 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu, anak Ibu masih menyusui nggak sama Ibu? Masih Pak. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan ke Ibu tentang jenis KB dulu ya Bu. Nanti setelah saya jelaskan, nanti kita diskusikan apa KB yang cocok buat Ibu. Baik Pak. Jadi jenis-jenis KB yang kita pakai itu kan 2 metode Ibu ya. Yang pertama tuh metode yang hormonal, yang mengandung hormon Ibu. Yang kedua tuh metode yang non hormonal, yang tidak mengandung hormon Ibu ya. Ya Pak. Yang pertama kita jelaskan dulu Ibu ya. Yang metode yang hormonal itu yang pertama jenis KB-nya pil KB Ibu ya. Ada yang pil KB yang kombinasi yang mengandung hormon progestin sama estrogen Bu ya. Yang kedua itu pil KB yang mengandung hormon progestin saja. Pil yang kombinasi ini Bu ya, keuntungannya yang pertama itu efektivitasnya itu sangat tinggi. Yang kedua tidak terganggu hubungan seksual Bu ya. Yang ketiga itu siklus haid menjadi teratur. Yang keempat kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan. Yang kelima itu dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat Ibu ya. Kerugiannya pil ini yaitu membosankan Ibu ya, karena diminum setiap hari di jam yang sama Ibu. Yang kedua tuh mual, pasiennya biasanya mual terutama 3 bulan pertama Ibu. Yang kedua tuh tidak boleh diberikan pada perempuan yang lagi menyusui. Yang keempat tuh tidak mencegah untuk penyakit infeksi menular seksual maupun. Jadi yang kombinasi ini saya tidak cocok berarti ya? Kalau bagi yang menyusui tidak cocok Ibu ya. Jadi yang kedua Ibu, yaitu ada pil yang mengandung hormon progestin saja. Yang pil ini keuntungannya Bu ya sama dengan pil kombinasi, efektifnya juga tinggi. Habis itu nyaman dan mudah digunakan. Efek sampingnya juga sedikit Ibu ya. Tidak mengandung hormon yang estrogen yang kayak di pil kombinasi tadi. Habis itu tidak mengganggu hubungan seksual dan tidak mempengaruhi ASI dan kesuburan cepat kembali Bu ya. Kerugiannya di sini pola haidnya tidak ada gangguan Ibu ya. Habis itu peningkatan atau penurunan berat badan. Habis itu yang membosankan sama dengan pil kombinasi, bosan karena minum obatnya setiap hari di jam yang sama Ibu ya. Kalau misalnya pil ini bila lupa diminum, kegagalan untuk hamilnya sangat tinggi Ibu ya. Berarti bisa hamil juga Sampai ya? kalau kita lupa. Habis itu sama dengan pil kombinasi tadi terjadi mual maupun 3 bulan terakhir gitu ya. Jenis KB yang kedua yaitu dengan suntik Bu ya. Suntik KB ini bagi dua juga, ada yang kombinasi maupun yang progestin saja. Yang kombinasi ini Bu, keuntungannya tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual. Habis itu tidak perlu pemeriksaan yang lebih dalam Ibu. Suntik ini keuntungan juga jangka panjang dan efek sampingnya juga kecil. Habis itu mengurangi jumlah perdarahan maupun nyeri. Habis itu mencegah anemia atau mengurangi penyakit payudara jinak maupun kista ovarium.
kerugiannya sini biasanya itu pola haidnya terganggu ibu, terjadi perubahan. Habis itu ketergantungannya juga, terjadi mual, sakit kepala maupun nyeri pada payudara, itu kerugiannya ya. Habis itu penambahan berat badan juga meningkat. Ini suntik ini dilakukan setiap 1 kali dalam sebulan ibu ya. Habis itu pemulihan kesuburannya juga terlambat, itu yang kerugian ini ibu ya. Yang kedua itu suntik yang hanya mengandung hormon progesterin saja. Yang progesterin ini juga sama dengan kombinasi, tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual keuntungannya. Juga tidak, yang keuntungan di sini juga tidak berpengaruh terhadap ASI. Nah, ini baik juga buat ibu yang lagi menyusui. Pemakaiannya Pak? Pemakaiannya ini suntik ini pemakaiannya itu sekali dalam 3 bulan ya Bu. Ya, 3 bulan. 3 bulan ini pemakaiannya Bu. Iya. Habis itu kerugiannya di sini sama dengan yang kombinasi, gangguan pola haidnya terganggu. Habis itu penambahan berat badan juga terjadi di sini Bu ya. Habis itu kesuburannya juga terlambat kembali jika suntik ini dihentikan ibu ya, terlambat. Beda dengan yang Jadi pil KB maksudnya tadi. itu kalau mau pengen punya anak lagi nanti terlambat ya? Pokoknya yang terlambat lah untuk kesuburan kalau untuk suntik ini. Beda dengan yang pil. Kalau pil kan kalau dihentikan kesuburan itu cepat kembali ibu ya. Habis itu ini sangat bergantung pada sarana pelayanan kesehatan juga dengan suntik ini bu. Soalnya kan tiap sekali 3 bulan disuntik terus bu ya. Itu yang jenis KB yang berikutnya itu implan ibu, implan yang dipasang di lengan kayak susuk gitu ibu ya. Ini kerugiannya, keuntungannya pemakaian implan ini ibu, pelindungannya jangka panjang. Habis itu pengembalian untuk kesuburan itu cepat. Tidak memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam untuk si pasien bu ya. Habis itu untuk ASI tidak terganggu. Ini baik juga buat ibu yang lagi menyusui, yang habis melahirkan juga baik ibu ya. Itu tidak perlu, pasien juga tidak perlu sering-sering ke rumah sakit untuk lakukan kayak yang KB suntik tadi ibu ya. Ini hanya jangka panjang diberikan di sini. Sekali aja berarti Pak? Nah, sekali aja. Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan pasien. Kekurangannya di sini ibu, pola haid ada perubahan juga ibu ya, terganggu berupa kayak pendarahan bercak-bercak kayak itu ibu. Habis itu timbul keluhannya biasanya itu nyeri kepala. Habis itu ada peningkatan berat badan maupun penurunan berat badan yang terjadi di pasien. Habis itu yang terasa biasanya itu nyeri pada payudara. Yang implannya juga kerugiannya, kekurangannya di sini ibu, tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Tidak ada yang melindungi ibu ya. Kalau yang kekurangan sini, pasien juga tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi ini. Soalnya kan ditanam di lengan ibu, harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit atau ke bidan terdekat. Yang KB yang berikutnya itu yang kedua ibu, metode yang non hormonal. Ini yang tanpa hormon ibu ya. Yang hormonal ini yang pertama itu pemasangan IUD di vagina ibu ya. Itu yang biasanya itu. Keuntungannya pemasangan ini ibu, efektivitasnya sangat tinggi. Metodenya ini sangat jangka panjang, biasanya sampai ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun ya. Habis itu tidak perlu mengingat waktu untuk pemakaian, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak ada efek samping seperti KB yang hormonal.
itu tidak mempengaruhi kualitas ASI. Ini baik cocok juga nih buat ibu yang lagi menyusui maupun yang habis melahirkan ibu ya. Dapat dipasang segera setelah melahirkan. Ini lebih cocok nih buat ibu yang melahirkan maupun yang lagi menyusui. Kerugiannya sini ibu, pola menstruasinya ini terganggu juga, bisa terjadi pendarahan hebat maupun perforasi ibu ya. Jadi gimana menurut ibu? Tadi kan saya sudah jelaskan nih tentang jenis KB. Ibu kan lagi menyusui maupun sedang melahirkan. Yang jenis KB yang cocok buat ibu menyusui, yang pertama kan ada PKB. PKB yang cocok itu mengandung yang progestin saja. Itu ada suntik KB yang mengandung progestin juga. Yang ketiga ada yang implan. Keempat yang mana itu pemasangan IUD. Nah, ibu maunya yang KB mana? Kalau berarti yang aman itu berarti untuk menyusui ya Pak ya. Kalau gitu saya pilih, kalau pil itu saya takut lupa Pak. Kalau suntik tuh saya takut setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan harus disuntik. Tapi kalau IUD pun dari kekurangan saya takut juga kalau terjadi pendarahan Pak. Implan aja lah ya Pak ya. Jadi ibu maunya implan. Nah, ibu maunya pasangnya kapan? Sekarang aja lah Pak. Sekarang. Ibu mau pasang sekarang. Jadi silakan aja ibu ke petugas yang memasang implan itu ya. Oh iya, makasih informasinya ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.